SD kelas 4 tema 6. Dua hebatnya cita-citaku, LKS Intan. Tampak dalam gambar. Tukang cukur, polisi, sopir, petani, penjahit, koki, guru, dan lain-lain. Setiap orang memiliki impian tentang masa depan. Apapun impianmu, kamu harus berusaha mewujudkannya. Jadilah orang sukses. Orang sukses akan memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Gambar di atas menunjukkan beragam profesi. Tahukah kamu apa tugas masing-masing profesi di atas? Adakah salah satu profesi itu menjadi cita-citamu? A. Menyusun puisi. Untuk dapat menyusun puisi, kamu harus mempunyai bekal pengetahuan tentang puisi, unsur-unsur puisi, dan unsur-unsur lain yang berkaitan. Langkah-langkah menyusun puisi sebagai berikut. 1. Menentukan tema. Misalnya tema keindahan alam, pemandangan, kegemaran atau hobi, persahabatan, dan profesi. 2. Mencari pilihan kata yang tepat. Cara Mi dapat diasah dengan membaca puisi sebanyak-banyaknya. 3. Membangun suasana dalam puisi, misalnya gembira atau sukacita, kesedihan, dan penuh semangat. 4. Menentukan rima atau bunyi akhir setiap kata agar puisi terdengar indah. Kamu dapat menentukan tema puisi berdasarkan bacaan yang kamu baca. Bacaan berikut dapat kamu jadikan ide untuk menyusun sebuah puisi. Cerita guru anak berkebutuhan khusus. Sri Lestari Rahayu adalah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Ia sudah 10 tahun mengabdikan hidupnya untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. A. Membagi kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Hatinya terketuk karena selama anak berkebutuhan khusus sering terpinggirkan. Perempuan yang akrab disapa Rami sudah mengisi waktunya untuk mendampingi anak-anak yang kurang beruntung. Mereka memiliki keterbatasan secara fisik dan mental, yakni anak-anak tunarungu, tunagrahita, dan autisme. Ia tidak pernah menyesal menjadi guru anak berkebutuhan khusus. Bahkan, ia sulit meninggalkan tugas yang telah memberinya banyak pengalaman. Sejak awal mengajar, Rira sudah ditempatkan di SLB Sayange, Kota Cirebon. Rira mengaku tidak pernah berkeinginan pindah mengajar di sekolah biasa. Mengajar anak-anak berkebutuhan khusus justru memberikan pengalaman tersendiri. Rira menyadari, tidak mudah mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi tidak juga terlalu susah. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki karakter khusus juga. Tidak sama satu anak dengan lainnya. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri baginya apabila melihat anak didik mengalami kemajuan. Misalnya dan tidak bisa bicara lalu bisa bicara. Rira mengaku bahagia dengan apa yang dijalaninya saat sebagai guru sekaligus teman bicara anak-anak tunarungu. Berdasarkan bacaan tersebut, kamu dapat membuat puisi seperti berikut. Jiwa mulia Guru Sri, karya Dio Kale. Kau abdikan hidupmu untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. Sungguh besar jasamu, sungguh mulia niatmu. Semua orang ingin menjadi sepertimu. Berbakti untuk anak berkebutuhan khusus. Membimbing mereka hingga mampu berjalan atau berbicara. B. Siklus hidup hewan-hewan di sekitar dan rangkaian kegiatan pembelajaran di depan. Karhu telah memahami pengertian siklus hidup atau daur hidup. Semua makhluk hidup mempunyai siklus hidup atau daur hidup. Siklus hidup merupakan tahapan pertumbuhan yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya dari kecil hingga dewasa. Siklus hidup juga terjadi pada hewan. Siklus hidup hewan ada yang melalui metamorfosis dan ada yang tidak melalui metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Pada siklus hidup tanpa metamorfosis yang berubah ukuran tubuh. Dengan kata lain, hewan hanya mengalami perubahan ukuran tubuh dan kecil menjadi besar. Sedangkan bentuknya tidak berubah dan lahir hingga dewasa. Contoh hewan yang siklus hidup ia tidak mengalami metamorfosis yaitu sapi, kerbau, kambing, kucing, dan ayam. Sebagian jenis hewan mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Metamorfosis dapat diartikan sebagai tahap perubahan bentuk sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi dewasa. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Metamorfosis Mi disebut juga holometapkia. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna bentuknya sangat berbeda antara baru lahir dan dewasa. Contoh hewan mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa, imago. Metamorfosis Mi disebut juga hemimetabola. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna bentuknya tidak terlalu berbeda antara baru lahir dan dewasa. Contoh hewan mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, capung, jangkrik, dan kecoa. Dalam siklus hidup hewan melakukan generasi dengan cara bereproduksi. Ada yang bertelur, beranak, dan bertelur beranak. Hasil individu baru dan proses Mi merupakan generasi penerus yang dapat menjaga kelestarian hewan tersebut di bumi. Tema yang dapat kamu pilih, misalnya tema cita-cita dan tema cita-cita. Kita dapat memilih subtema lainnya. Misalnya cita-cita menjadi dokter, cita-cita menjadi arsitek, dan cita-cita menjadi penari. Tema dan subtema tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi sebuah puisi. Bacaan Benikut dapat membantumu menentukan tema puisi. Temu Misti, sang pelestari Tan Gandrung Banyuwangi. Temu Misti tinggal di Desa Kemiren, Banyuwangi. Ia seorang maestro kesenian Tan Gandrung. Tan Gandrung disinonimkan dengan namanya Gandrung Temu. Para penggemarnya ada yang menonton ia menari sejak masih kanak-kanak. Di Banyuwangi tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Seorang penari gandrung mengemban tanggung jawab melebihi perempuan biasa. Setiap pertunjukan Tan Gandrung selalu diakhiri dengan sebelang. Sebelang adalah tanda perpisahan yang mengisahkan bahwa setelah sang penari menunaikan tugasnya untuk menghibur, penari harus menjalankan tugas lain di rumah sebagai ibu rumah tangga. Penonton yang memahami makna sebelang biasanya menangis setiap kali menonton tanda perpisahan Mi. Apalagi jika sang penari mampu menjiwai tiap gerak yang bermakna. Pada 2013 Temu memperoleh penghargaan IndiHome Monument Award untuk kategori Women Cultural Artist. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu itu, Linda Gumelar, menyerahkan langsung penghargaan tadi kepada Temu. Penghargaan tersebut menjadi bukti pengabdian Temu kepada kesenian yang ditekuninya. B. Keragaman tari daerah. Seni tari merupakan salah satu budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Negara kita memiliki keberagaman seni tari. Ada banyak tarian. Misalnya tari Saman dan Aceh, tari Piring dan Sumatera Barat, dan tari Gambyong dan Jawa Tengah. Keberagaman seni tari harus kita lestarikan. Bagaimana caranya? Belajarlah menarikan salah satu tarian yang kamu senangi. Amatilah gambar tarian daerah berikut ini. C. Manfaat makhluk hidup. Makhluk hidup di bumi terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup melakukan hubungan atau interaksi agar dapat melangsungkan hidup di bumi. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa manfaat hewan bagi manusia sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan, makanan. Terutama hewan penghasil daging, telur, dan susu seperti ayam, kambing, sapi, dan ikan. 2. Sumber bahan sandang, pakaian, jaket, sepatu, dan tas. Terutama hewan penghasil kulit, bulu, dan serat benang seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan ulat sutra. 3. Bahan obat-obatan, seperti cacing, kadal, ular, dan kelelawar. 4. Bahan baku perhiasan dan kerajinan, berupa mutiara, kerang mutiara, kulit sapi, kerbau, kambing, tanduk, kerbau, bulu, angsa, sisik ikan, dan awetan binatang, kupu-kupu, serangga, dan ular. 5. Bahan percobaan, penelitian seperti kelinci, tikus ikan, katak, dan lalat. 6. Untuk membantu kegiatan manusia, seperti sapi untuk menarik pedati, kebau untuk membajak sawah, dan kuda untuk transportasi. Manfaat tumbuhan bagi manusia sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan, makanan.
seperti padi, jagung, singkong, ubi, kedelai, sagu, serta buah dan sayuran. 2. Sumber bahan sandang, terutama tanaman penghasil serat seperti rami dan kapas. 3. Bahan bangunan dan perabotan rumah tangga, seperti jati, keruing, meranti, kelapa, pinus, dan mahoni. 4. Bahan baku mebel dan kerajinan, seperti jati, mahoni, bambu, rotan, dan eceng gondok. 5. Bahan obat-obatan, terutama jenis tanaman apotok hidup, jahe, temulawak, kunir, dan kunyit, mengkudu, akar alang-alang, kumis kucing, dan sirsat. Selain itu, tumbuhan berperan penting bagi kehidupan makhluk lain di bumi. Tumbuhan memiliki kemampuan sebagai penghasil oksigen dan penyerap karbon dioksida. Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Karbon dioksida merupakan gas hasil pembakaran tubuh dan mesin-mesin. Zat Mi merupakan salah satu zat pencemar lingkungan. Sumber karbon dioksida paling besar berasal dari sisa pembakaran mesin yang tidak sempurna, baik mesin kendaraan maupun mesin pabrik. Tumbuhan menyerap karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Proses menghasilkan karbohidrat emilum untuk kebutuhan hidupnya sendiri dan oksigen yang akan dimanfaatkan makhluk hidup lainnya. Dalam ekosistem, tumbuhan mempunyai peranan penting lainnya yaitu sebagai produsen sumber makanan bagi hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, kerbau, dan kelinci. Sebagai habitat makhluk hidup lain, sarang burung dan tempat hidup hewan-hewan tertentu. Menjaga siklus air, serta mencegah tanah longsor dan abrasi. Sementara itu, dalam suatu ekosistem hewan berperan menjaga keseimbangan lingkungan dengan memakan tumbuhan atau hewan lain. Menjaga kesuburan tanah, misalnya jangkrik membuat lubang-lubang dalam tanah sehingga oksigen bisa masuk ke tanah, serta menghasilkan bahan penyubur tanah berupa kotoran hewan sebagai pupuk. Dengan demikian, keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting bagi lingkungan. Keduanya merupakan bagian utama untuk menciptakan keseimbangan lingkungan. Perubahan pada salah satu bagian, baik hewan atau tumbuhan, akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Manusia berperan menjaga keberadaan hewan dan tumbuhan sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Manusia dapat memanfaatkan 4N hewan dan tumbuhan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang seimbang akan menjaga penghuninya tetap lestari. Pembelajaran 3. Memilih kata yang tepat untuk menyusun puisi. Penggunaan kata-kata dalam puisi bisa dilatih. Jika kamu tekun berlatih, pemilihan kata bukan lagi sebuah halangan. Salah satu kesulitan dalam membuat puisi adalah memilih kata yang tepat. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, kamu dapat menggunakan teknik konversi. Teknik konversi adalah teknik mengganti kata dengan kata lain yang bermakna sama. Misalnya kalimat sejarah telah menggukir nama besarmu. Kalimat tersebut dapat dibuat beberapa versi sebagai berikut. 1. Sejarah telah menuliskan nama besarmu. 2. Sejarah telah menorehkan nama besarmu. 3. Nama besarmu akan selalu tertulis dalam sejarah. Tujuan pemilihan kata, diksi, saat menyusun puisi sebagai berikut. 1. Menjadikan puisi lebih indah. 2. Menimbulkan kesan yang kuat untuk dongat. 3. Menciptakan kekaguman bagi pembacanya. Kemampuan memilih kata yang sesuai dalam sebuah puisi dapat diperoleh dengan sering membaca. Bacaan tersebut dapat kamu temui di surat kabar, majalah, dan internet. Pilih bacaan untuk anak-anak. Bacaan berikut dapat kamu jadikan sumber acuan memilih kata untuk puisi yang akan kamu buat. Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Gajah Mada dilahirkan pada sekira tahun 1299 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Orang tuanya adalah rakyat biasa, bukan berasal dan kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil Gajah Mada memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Menurut cerita, ia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Sosok Gajah Mada mulai dikenal di kerajaan pada masa pemerintahan Srijaya Negara. Gajah Mada muncul sebagai penyotamat raja dan pemberontakan Kuti. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Rakrian Patih menggantikan Arya Tadah.
Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kemudian terkenal dengan Sumpah Palapa sebagai wujud kesetiaannya pada kerajaan. Dalam sumpah itu, Gajah Mada menyatakan hendak menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah pimpinan Majapahit. Dia akan melakukan hidup berprihatin selama impiannya belum terwujud. Banyak karya sastra dan bukti sejarah mencatat sikap Gajah Mada dalam memimpin pasukannya. Dalam karya sastra tersebut Gajah Mada digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana. Gajah Mada juga dikenal sebagai sosok setia, berbakti kepada raja, fasih berbicara, jujur, pandai, dan tegas. Asal-usul Gajah Mada dilahirkan pada sekira tahun 1299 di embah Sungai Brantas di antara Gunung Kawe dan Gunung Aijuria. Orang tuanya adalah rakyat biasa. Cita-cita Gajah Mada menyatakan hendak menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah pimpinan Majapahit. Dia akan melakukan hidup berprihatin selama impiannya belum terwujud. Perjalanan karir Gajah Mada muncul pada masa pemerintahan Srijaya Negara. Gajah Mada muncul sebagai penyelamat raja dan pemberontakan Kuti. Atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Rakrian Patih menggantikan Arya Tadah. Sikap dan nilai Sejak kecil Gajah Mada memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Gajah Mada digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana. Gajah Mada juga dikenal sebagai sosok setia, berbakti kepada raja, fasih berbicara, jujur, pandai, dan tegas. Bacalah puisi berikut. Cita-cita Gajah Mada, karya Sari Dewi Karlina. Berbagai warna kulit kita, penghuni Nusantara. Berbagai warna keyakinan kita. Namun, satu jim tekad jiwa. Bhinneka Tunggal Ika. Bertebar kami, penghuni negeri ini. Terpisah kami oleh selat dan laut, teluk, bukit, dan gunung-gunung. Narnun, tiada retak persatuan kita. Semus itu karena sebuah cita-cita. Cita-cita yang digagas seorang ksatria. Ksatria bernama Gajah Mada. Lewat sebuah sumpah. Sumpah Palapa. Ceritakanlah pendapatmu tentang puisi tersebut. B. Menjaga persatuan dalam keragaman suku dan budaya Indonesia. Perjalanan panjang telah ditempuh Mahapati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Berawal dan sumpah Palapa yang diucapkannya, Patih Gajah Mada mulai menyatukan Nusaritara dan Pulau Sumatera, Tumasik yang saat ini dikenal dengan Sinapura, Semenanjung Malaya, hingga kawasan Indonesia Timur seperti Ambon, Sumba, dan Dompo. Kini Nusantara telah bersatu. Sudah menjadi tanggung jawab bersama segenap bangsa Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki keragaman suku dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Keberagaman suku dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sangat dipengaruhi adanya penyatuan Nusantara dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Adakah keragaman suku dan budaya antar teman di sekolahmu seperti yang terjadi pada Siti dan teman-temannya? Inilah keragaman suku dan budaya yang terjadi pada Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya berbeda suku dan budaya. Namun demikian, mereka tetap hidup rukun. Mereka selalu belajar dan bermain bersama. Mereka tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Sebaliknya, perbedaan antara Siti dan teman-temannya justru mempererat persatuan dan kesatuan mereka. Mereka saling belajar budaya satu dengan yang lain. Di tengah keragaman suku, budaya, dan adat kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, kamu hendaknya senantiasa menunjukkan sikap toleransi demi tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan bentuk keikutsertaanmu dalam mewujudkan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman seperti berikut. 1. Menghargai perbedaan, baik suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. 2. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. 3. Berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dalam keragaman dapat kamu tunjukkan dengan menghindari
Tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kamu hindari seperti berikut. 1. Fanatisme yang berlebihan. 2. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 4. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 5. Sukuisme yaitu paham yang mementingkan suku bangsa senin atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih balok daripada suku bangsa yang lain. 6. Ekstremisme yaitu perbuatan yang bersifat fanatik atau cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. 7. Egoisme yaitu tingkah laku yang didasarkan atas dorongan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Hidup berdampingan dalam keragaman. Balok suku, budaya, ras, maupun golongan sangat bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa manfaat yang dimaksud sebagai berikut. 1. Tumbuh dalam diri rasa nasionalisme. 2. Memperkaya khazanah budaya bangsa. 3. Menciptakan kerukunan dalam perbedaan. 4. Menciptakan kehidupan serasi, selaras, dan seimbang. 5. Menjalin pengaulan antar sesama menjadi lebih akrab. 6. Merasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. 7. Memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. 8. Tidak menjadikan perbedaan yang ada sebagai sumber terjadinya masalah. C. Sumber daya alam di sekitar kita. Segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut sumber daya alam. Di alami, sumber daya alam sangat banyak. Sumber daya alam tersebut dapat ditemukan di permukaan dan di dalam bumi. Beberapa contoh sumber daya alam sebagai berikut. 1. Udara kita bernapas menghirup oksigen. Oksigen terdapat di udara. Udara kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa udara, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup. Karena itu, kita perlu menjaga udara agar tetap berkualitas. Udara yang berkualitas adalah udara yang bersih, terhindar dan pencemaran. Udara yang tercemar mengganggu kesehatan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari pencemaran udara adalah dengan menanam pepohonan. 2. Air. Air kita gunakan untuk berbagai keperluan seperti minum, mandi, memasak, dan mencuci. Air dapat kita temukan di permukaan dan di dalam bumi. Air di permukaan bumi misalnya berupa sungai, danau, rawa, dan laut. Air di dalam bumi disebut air tanah. Tanpa air, kita tidak dapat hidup. Karena itu, sudah sepantasnya kita menjaga agar air tidak tercemar. Misalnya dengan tidak membuang sampah ke sungai. 3. Tanah. Tanah berasal dan bantuan yang melapuk. Ada tanah subur. Ada tanah yang tidak subur. Tanah yang subur kita gunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Tanah yang subur harus kita jaga kesuburannya agar tetap dapat ditanami. Tanah yang tidak subur digunakan membangun permukiman, pertokoan, dan pabrik. 4. Sinar matahari. Semua makhluk hidup membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi. Sinar matahari dapat kita gunakan untuk mengeringkan pakaian dan bahan pangan. Energi matahari juga dapat digunakan sebagai sumber ilmu. 5. Flora dan fauna. Flora, tumbuhan, dan fauna, hewan, merupakan sumber makanan bagi manusia. Flora dan fauna dapat dibudidayakan manusia untuk diambil hasilnya. 6. Tambang. Jenis tambang banyak sekali. Secara umum tambang dibedakan menjadi bahan tambang logam dan non-logam. Bahan tambang logami, misalnya besi, tembaga, emas, tirna, dan perak. Bahan tambang non-logam misalnya minyak bumi, batu bara, batu gamping, dan pasir. Bahan tambang sangat berguna bagi manusia. Pembelajaran 4. A. Indahnya keragaman budaya Indonesia. Udin bersama keluarganya bertamasya ke Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Udin kagum melihat megahnya bangunan Candi Borobudur. Udin ingin tahu arsitek hebat di balik megahnya Candi Borobudur. Udin pun bertanya kepada ayahnya. Simak cerita ayah Udin tentang arsitek hebat Candi Borobudur berikut.
Arsitek hebat Candi Borobudur. Candi Borobudur amat indah, besar, dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Dinding Candi Borobudur dipenuhi pahatan 672 panel relief yang jika disusun berjajar akan mencapai panjang 6 km. Susunan ribuan pahatan panel relief pada dinding Candi Borobudur dipuji sebagai ansambel atau kompleks relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia, tidak tertandingi dalam nilai seni. Karenanya, Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Hanya arsitek hebatlah yang mampu menciptakan bangunan seindah, sebesar, dan semegah Candi Borobudur. Arsitek memang mempunyai jiwa seni dan keindahan yang tinggi. Siapakah sejatinya arsitek hebat Candi Borobudur? Arsitek Candi Borobudur bernama Gunadarma. Gunadarma adalah nama yang dikenal dalam legenda Jawa sebagai arsitek perancang Candi Borobudur. Candi Buddha bersejarah dan abad 19 di Jawa Tengah, Indonesia. Itulah cerita ayah keempat Udin. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Udin tertarik menjadi arsitek. Udin memiliki modal pandai melukis. Semula Udin bercita-cita menjadi guru. Sekarang, cita-cita Udin bertambah satu yaitu menjadi arsitek. Udin menyampaikan cita-citanya menjadi arsitek dan guru kepada ayahnya. Ayah Udin tersenyum dan membolehkan Udin menggapai cita-cita mulianya. Banyak karya arsitek yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia seperti bendungan Jatiluhur dan jembatan Suramadu. Jadi, tepatlah jika arsitek merupakan pekerjaan mulia seperti yang dikatakan ayah Udin. Apa manfaat bendungan Jatiluhur dan jembatan Suramadu bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya? Simak penjelasan berikut. Bendungan atau Waduk Jatiluhur. Pembangunan bendungan atau juga disebut Waduk Jatiluhur dirancang dan dimulai sejak pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno. Ir Soekarno didukung sepenuhnya oleh Perdana Menteri terakhir Indonesia, Ir H. Juanda bersama Ir Sedijatmo berupaya dengan gigih mewujudkan pembangunan bendungan Jatiluhur. Bahkan untuk mengenang jasa Ir H. Juanda, nama Ir H. R. Juanda Kartawijaya dalam memperjuangkan pembiayaan pembangunan bendungan Jatiluhur. Bendungan Midem menamakan secara resmi bendungan Ir H. Juanda. Pembuatan bendungan Jatiluhur tentu saja melibatkan kaum arsitek andal Indonesia. Pada dasarnya proyek pembangunan bendungan Jatiluhur dibuat untuk keperluan irigasi dan listrik. Selain itu, bendungan ini digunakan sebagai pasok air bersih, pengendalian banjir, penggelontoran kota, perikanan darat, dan pariwisata. Seorang arsitek ternyata tidak hanya memiliki jiwa seni dan keindahan yang tinggi. Seorang arsitek juga memiliki sikap peduli lingkungan seperti para arsitek pembangunan bendungan Jatiluhur, jembatan Suramadu. Suramadu singkatan dan Surabaya dan Madura. Suramadu merupakan nama sebuah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa, kota Surabaya, dan Pulau Madura, kota Bangkalan. Jembatan Suramadu terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, melintasi Selat Madura dengan panjang 5,438 meter. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu diharapkan memperlancar akses jalan dan berbagai bidang seperti ekonomi dan infrastruktur dan Pulau Madura. Saat ini jembatan Suramadu menjadi objek wisata terbaru di Surabaya dan Madura. Untuk membangun jembatan panjang dan kukuh tersebut sangat dibutuhkan campur tangan arsitek andal, terampil, dan intelektual. Kamu sebagai warga negara Indonesia patut bangga memiliki banyak bangunan besar, megah, dan indah yang dikenal masyarakat luas. Bahkan, kamu terkenal sampai luar negeri. Semua bangunan tersebut karya arsitek andal yang patut diacungi jempol. Melalui karyanya, arsitek memberikan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa peranan penting arsitek bagi kehidupan masyarakat Indonesia dapat diperinci seperti berikut. 1. Memberikan keindahan. 2. Menyediakan sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3. Memperlancar akses jalan dan berbagai bidang, baik ekonomi maupun infrastruktur. Selain itu, seorang arsitek berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama.
Peran penting arsitek dalam mempersatukan umat beragama dapat kamu lihat dengan karyanya yang terkenal, yaitu bangunan Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan gedung Katedral Jakarta tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno tahun 1961. Pembangunan Masjid Mi memerlukan waktu selama 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Letak dua tempat beribadah umat agama yang berbeda ini menunjukkan adanya toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat Indonesia. Udin ingin menjadi arsitek. Keterampilan apa sajakah yang perlu dipersiapkan Udin untuk menjadi arsitek? Berikut beberapa keterampilan yang harus dimiliki seseorang yang ingin menjadi arsitek. 1. Keterampilan intelektual atau kemampuan berpikir, termasuk kemampuan menggunakan keahlian analitik menggunakan penalaran deduktif maupun induktif, logika, dan matematika. 2. Keterampilan grafik. Tidak hanya pengetahuan menggambar, tapi juga pengetahuan lain seperti fotografi, percetakan, layout, dan seni grafis termasuk menyunting diagram, sketsa, gambar, dan pets. 3. Kemampuan spasial, membaca ruang. 4. Keterampilan manajemen proyek. 5. Kritik diri. Keterampilan grafik seorang arsitek sangat penting dalam membuat bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Kamu masih ingat keragaman suku dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, bukan? Setiap suku bangsa memiliki rumah adat yang berbeda dengan rumah adat suku lain. Setiap rumah adat memiliki struktur bangunan dan arsitektur khas budaya setempat. Bangunan rumah adat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat sehingga tercermin ciri khas kebudayaannya. Berikut contoh rumah adat. Dengar struktur bangunan dan arsitektur khas dan budaya daerah asalnya. Rumah adat di Kampung Naga. Inilah rumah adat dan Kampung Naga, Jawa Barat. Perhatikan konstruksi dan bahan bangunan rumah adat dan Kampung Naga di samping. Kampung Naga terletak di Rus Jalan Raya yang menghubungkan Tasikmalaya, Bandung melalui Garut. Tepatnya di Desa Neglasari, Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung Naga merupakan perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat patuh memegang adat peninggalan leluhurnya sehingga kampung ini unik dan berbeda dengan kampung lain. Keunikannya rumah adat Kampung Naga terletak pada bangunan rumah etniknya yang seragam, mulai dan bahan bangunan sampai potongan bangunan dan arah menghadapnya. Tidak heran kampung dengan pemandangan yang indah menjadi objek wisata yang dikunjungi baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Semua rumah adat di Kampung Naga bentuknya panggung dengan bahan dan bambu dan kayu. Berikut ciri khas rumah adat di Kampung Naga. 1. Atap rumah dan daun nipah, ijuk atau alang-alang. 2. Lantal rumah dan bambu atau papan kayu. 3. Dinding rumah dan bulek atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Bangunan seperti inilah yang menjadi alasan masyarakat di Kampung Naga menolak adanya listrik. Mereka khawatir listrik akan menimbulkan kebakaran. 4. Rumah tidak dicat tetapi dikapur atau dimeni. 5. Bahan rumah tidak menggunakan tembok walaupun mampu membuat rumah tembok atau gedung. 6. Rumah menghadap ke arah selatan atau utara. Aturan Mi dimaksudkan agar penggunaan ahan ibi tertata sebab kalau menghadap semau sendiri terasa sempit. 7. Tidak ada pintu rumah di dua arah berlawanan agar rezeki yang masuk ke dalam rumah melalui pintu depan tidak akan keluar melalui pintu belakang. Itu ya alasan dalam memasang daun pintu. Mereka selalu menghindari memasang daun pintu yang sejajar dalam satu garis lurus. 8. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak yongsor bagian bawahnya. 9. Rumah dibangun secara berdekatan yang menggambarkan eratnya kekerabatan masyarakat Kampung Naga. 10. Semua rumah menghadap ke arah yang sama yaitu arah utara atau selatan agar penggunaan lahan ibih tertata, tidak terasa sempit.
Bagaimanakah ciri rumah adat daerahmu dan daerah lain? Pada hakikat rumah adat adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat. Tempo dahulu dengan struktur bangunan dan arsitektur khas sesuai budaya daerah masing-masing. Oleh karena itu, rumah adat di wilayah Indonesia sangat beragam. Tiap-tiap rumah adat mempunyai ciri khas berbeda-beda dan memiliki keunikan tersendiri. Gaya bangunannya pun mempunyai nilai keindahan dan artistik tersendiri. Namun demikian, pada dasarnya fungsi rumah adat tetap sama, yaitu sebagai tempat tinggal masyarakat zaman dahulu. Sebuah rumah termasuk rumah adat juga berfungsi sebagai tempat berlindung penghuninya dan hujan, panas, dan serangan binatang buas. Keragaman rumah adat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Kamu sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya mengenali corak dan bentuk rumah adat yang ada di wilayah Indonesia. Kamu juga bisa mencari informasi tentang makna dan setiap bangunan rumah adat di wilayah Indonesia. Dengan demikian, kamu telah menunjukkan sikap bangga terhadap budaya bangsa. B. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Kegiatan menjelaskan makna dalam puisi balok yang dibaca maupun didengarkan disebut kegiatan mengapresiasi puisi. Untuk dapat mengapresiasi puisi, kita harus mengenal hakikat puisi yang terdiri atas tema, nada, dan suasana, perasaan, serta amanat puisi tersebut. 1. Tema. Puisi disampaikan melalui media bahasa. Karena itu, puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, bait, maupun makna keseluruhan. Tema yang banyak dijumpai dalam puisi adalah tema ketuhanan, kemanusiaan, persahabatan, perjuangan, kesedihan, dan kepahlawanan. 2. Nada dan suasana dalam puisi. Puisi mengungkapkan nada dan suasana jiwa yang mengungkapkan sikap penyair terhadap pembaca. Nada dan suasana puisi saling berhubungan. Nada puisi menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya. Nada DTFK yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana iba di hati pembaca. Nada sukacita yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana gembira di hati pembaca. 3. Perasaan. Puisi mewakili ekspresi atau perasaan penyair. Bentuk ekspresi tersebut dapat berupa kegelisahan, semangat, atau kesedihan. Jika penyair akan mengagungkan keindahan alam dalam puisinya, penyair akan menggunakan pilihan kata, diksi, yang mewakili dan memancarkan makna keindahan alam. Jika penyair akan mengungkapkan perasaan kesedihan, penyair akan menggunakan diksi yang dapat menggugah perasaan iba bagi pembaca. 4. Amanat puisi. Pesan dalam puisi disebut amanat. Pesan merupakan anjuran atau nasihat penyair kepada pembaca puisi. Anjuran atau nasihat tersebut berupa perbuatan-perbuatan baik atau berhubungan dengan nilai moral. Pesan atau amanat penyair disampaikan melalui kata-kata dalam puisi. C. Keragaman sumber daya alam. Sumber daya alam dapat ditemukan di mana saja. Sebagai contoh di sungai. Selain sumber daya alam air, di sungai dapat ditemukan sumber daya alam berupa ikan, batu kali, dan pasir. Di hutan pun dapat ditemui sumber daya alam berupa flora dan fauna. Sumber daya alam di suatu daerah tidak sama dengan daerah lain. Di daerah yang curah hujannya tinggi dapat ditemukan sumber daya alam berupa liutan lebat. Sebaliknya, di daerah dengan curah hujan rendah dijumpai sumber daya alam berupa padang rumput. Keberadaan sumber daya alam dipengaruhi oleh iklim. Pembelajaran 5. Beragam buku bacaan. Ada beragam buku bacaan. Ada buku pengetahuan, buku cerita, majalah anak, buku kumpulan puisi, dan sebagainya. Buku adalah jendela ilmu. Banyak membaca kamu akan semakin tahu beragam pengetahuan. Pilihlah buku yang bermutu dan sesuai usahamu. Membaca adalah proses yang dilakukan dan digunakan pembaca untuk memperoleh pesan penulis dalam sebuah buku. Membaca membutuhkan keterampilan. Keterampilan tersebut diperoleh dengan sering membaca. Nah, berikut nih kamu akan belajar mengenali ciri puisi agar kamu mudah memahami isinya. Puisi berbeda dan karya sastra berbentuk prosa.
Puisi Ibi singkat dan padat, sedangkan prosa Lebip mengalir seperti mengutarakan cerita. Bans-bans pada puisi dapat berbentuk apa saja, melingkar atau zigzag. Bentuk puisi tersebut merupakan salah satu cara penulis untuk menunjukkan pemikirannya. Puisi kadang-kadang juga hanya berisi satu kata, suku kata yang terus diulang-ulang. Bagi pembaca, pengulangan kata tersebut mungkin membuat puisi menjadi tidak dapat dipahami. Puisi hasil karya penyair saat ini disebut dengan puisi baru. Puisi baru bentuknya Ibi bebas dan pada puisi lama baik dalam segi jumlah bans, suku kata, maupun rima. Cini CM puisi baru sebagai berikut. 1. Bentuknya rapi, simetris. 2. Tidak ada batasan jumlah bait. 3. Jumlah lang dalam sebuah bait tidak dibatasi. 4. Mempunyai persajakan akhir rima yang teratur. 5. Mempergunakan banyak pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain. Pembelajaran 6. Lihatlah barisan polisi itu. Polisi tertib membentuk barisan. Polisi mempunyai tugas menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tugas polisi amat mulia. A. Puisi untuk polisi. Puisi merupakan serangkaian kata indah. Puisi dapat ditulis berdasarkan peristiwa di sekitar kita. Pengalaman yang mengesankan juga dapat kamu tulis menjadi puisi. Namun, kamu akan mudah menulis puisi berdasarkan gambar. Dengan mencermati sebuah gambar, kamu akan setengah lebih mudah menentukan tema puisi. Kamu juga dapat menggambarkan suasana dalam puisi berdasarkan gambar. Misalnya gambar protesi polisi yang menjadi cita-citamu. Suasana yang tercipta dalam puisi tertu suasana kagum dan bangga. Kamu dapat menuangkan kekagumanmu kepada sosok polisi dalam puisi. Menulis puisi berdasarkan gambar tidak suh. Berikut langkah-langkah menulis puisi berdasarkan gambar. 1. Menentukan tema atau topik puisi. Tema dapat ditentukan berdasarkan gambar yang dilihat. 2. Menyusun kalimat-kalimat sederhana berdasarkan gambar. 3. Mengubah kalimat-kalimat tersebut menjadi lang puisi. Pilihlah kata menarik dan puitis. B. Gerak tari daerah. Selain makanan, Indonesia memiliki keberagaman seni tari. Keberagaman seni tari sudah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang saatnya kamu belajar gerakan menari. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Sesuai namanya, gerakan tan merak menyerupai merak. Gerakan merak yang memamerkan bulu ekornya yang indah. Tan merak ditampilkan secara berpasangan. Gerakan merak yang anggun dan memesona tergambar dan gerakan tan merak yang anggun dan ceria. Tan merak sering ditampilkan sebagai hiburan untuk tamu dalam acara pernikahan. Tari tortor merupakan tarian daerah Sumatera Utara. Tari tortor ditampilkan secara berkelompok. Tarian mal biasa ditampilkan pada beragam acara. Para penani tari tortor memakai ulos yang merupakan kain tenun khas Batak. Ulos yang digunakan ada dua macam, yaitu ulos untuk ikat kepala dan ulos untuk selendang. Motif ulos yang digunakan harus sesuai dengan acara yang diikuti. Tari tortor dan ringi dengan iringan mogandangi. Mogandangi terdiri atas berbagai alat musik tradisional seperti terompet Batak, ogung, dan sarune.